Jadi kalau tadi Mas Mahfud tanya bagaimana tanggapan dengan kondisi sekarang, saya pikir untuk Ikatan Tanah yang pasca Kongres ke-7 di Makassar itu kan kita sudah sangat tahu apa yang terjadi, bukan lagi rahasia, bahkan itu sudah terlihat dengan kasat mata. Kemudian tidak perlu lagi kita berdebat untuk hal-hal yang sebenarnya tidak perlu diperdebatkan karena semuanya sudah jelas, aturan hukum sudah jelas, langkah-langkah hukum sudah dijalankan, proses yang sesuai dengan apa yang diamanahkan di dalam undang-undang juga sudah dijalankan. Jadi sekarang saya melihatnya kasihan dengan seluruh anggota IPAD, karena bukan apa-apa, kan itu akan mempengaruhi daripada semua yang sekarang kan banyak produk-produk yang dikeluarkan ataupun aturan-aturan yang dikeluarkan oleh Kementerian ATR. Nah, ketika wadah ini dalam kondisi status quo, secara otomatis kan ini tidak bisa tersosialisasi dengan baik. Dan padahal itu, iya. Ya, bisa juga seperti itu. Nah, jadi saya pikir semuanya kan sudah sesuai dengan apa yang menjadi aturan dan jalan yang harusnya dilakukan oleh proses-proses yang itu tidak memiliki hal-hal yang mempunyai kejelasan. Nah, sekarang sudah jelas. Nah, sekarang apalagi yang dibilang tidak jelas itu apalagi? Apakah kita harus masih menghabiskan waktu untuk perdebatan? Saya pikir sudahlah. Saya sih hanya mengetuk hati nurani seluruh anggota Pengwil, baik itu ketua Pengwil ataupun pengurus Pengwil, untuk cepatlah ini diakhiri dengan mengambil sikap dan langkah-langkah. Apapun yang sudah diperintahkan oleh proses hukum, ya sudah jalankan. Toh kita ini kan di dalam negara yang berasaskan hukum, sehingga apa yang menjadi keputusan negara, kan pengadilan negeri itu kan mewakili negara, kan begitu loh. Nah, jadi saya pikir keputusan pengadilan negeri, keputusan pengadilan tinggi itu kan sudah kita dapatkan dan sudah jelas. Jadi udah, saya pikir hentikanlah perdebatan mencari pembenaran. Udahlah, kita jalankan saja apa yang menjadi keputusan. Toh kita itu sebenarnya bukan mempersoalkan hasil, tapi mempersoalkan proses. Ketika proses itu dilakukan dengan tidak sesuai apa yang menjadi aturan di organisasi, jalur yang harus kita tempuh. Nah, sekarang sudah sudah ada putusannya dan sudah waktunya kita mengakhiri dari semua perdebatan untuk hal-hal yang berkaitan silang pendapat. Nah, sekarang sudah ada keputusan. Apa yang menjadi perintah keputusan? Oke, kita jalankan. Saya pikir itu akan menjadikan kita itu orang yang lebih bijak dalam menjalankan aturan-aturan, kan begitu. Nggak perlu lagi kita mengedepankan ego, nggak perlu lagi kita mengedepankan gengsi. Itu sudah nggak penting gitu loh. Yang penting itu bagaimana kebersamaan ini bisa kita jalankan kembali dengan apa yang menjadi aturan telah diputuskan oleh produk hukum. Nah, itu kalau itu menurut pendapat saya ya, Bang Mahfud. Yang kasasi itu kan adalah hak ya.
hak setiap orang untuk melakukan, gitu kan. Tetapi kalau saya boleh memberikan masukan, memberikan pandangan, untuk apa? Apa sih yang harus kita harus kita kejar lagi gitu loh. Toh itu juga sudah jelas putusannya kan gitu loh. Nah jadi kalau masih punya hati nurani, kalau masih memikirkan anggota yang dari Sabang sampai Merauke, udahlah kita akhiri, kemudian kita duduk bersama, kita sudah melangkah pada tahap apa yang menjadi perintah daripada putusan. Kalau menjadi perintah itu adalah KLB, ya sudah kita jalankan KLB. Masalahnya itu dijalankan dengan proses yang benar, sesuai dengan anggaran dasar, anggaran rumah tangga organisasi, sehingga tidak terjadi lagi hal-hal yang saya katakan presiden buruk di dalam organisasi ini gitu loh. Ini juga menjadi pelajaran gitu loh. Kita berorganisasi itu harus matang, berorganisasi itu harus dewasa. Nah, berorganisasi itu juga harus bijak. Ketika kita tidak melihat dalam konteks tiga ini, akan kita dapatkan adalah persoalan demi persoalan yang akan merugikan anggota gitu. Itu himbauan saya, harapan saya, hentikan sampai di PT kita melangkah ke depan untuk memperbaiki organisasi. Kalau memang di dalam putusan itu kan diperintahkan untuk KLB, kita lebih kepada melangkah untuk teknis, bagaimana kita bisa menjalankan perintah tersebut dengan baik dan tidak melanggar dari aturan organisasi. Ada masalah KLB, yang nggak KLB aja saya siap ikut. Loh iya, jadi kan saya pikir kita itu juga harus menjadi anggota yang lebih bijak lah untuk melihat persoalan-persoalan ke depan ini. Nah, saya hanya himbauan saya, mari kita sama-sama duduk untuk bisa menatap ke depan, melihat organisasi ini, organisasi Ikatan Pejabat Pembuat Akte Tanah ini ke depan banyak sekali tugas-tugas yang harus diselesaikan dengan banyaknya aturan-aturan dari Kementerian ATR yang baik itu dalam masa COVID ini yang sangat juga menjadi perhatian yang sangat besar oleh organisasi, akhirnya itu pun menjadi terkendala hanya karena persoalan-persoalan internal. Jadi saya rasa saya menghimbau dari rekan-rekan semua, IPAT dari Sabang sampai Merauke, pengurus Pengwil, ketua Pengwil, ketua Pengda, pengurus Pengda, ayolah kita bersama-sama menatap ke depan dan memajukan IPAT ini ke depan dengan aturan-aturan yang benar. Udahlah, ini organisasi profesi, bukan organisasi politik. Nggak perlulah kita bermain intrik-intrik politik. Mari kita mendudukkan posisi-posisi, aturan-aturan di organisasi itu sesuai dengan apa yang diperintahkan dalam kita menjalankan profesi. Apa saya bilang? Mari kita hentikan, kita selesaikan dengan apa yang menjadi solusi yang terbaik. Ya, saya menghimbau seluruh ketua-ketua Pengwil agar mengetuk hati nurani. Mari mengetuk hati nurani dari ketua-ketua Pengwil IPAT seluruh Indonesia untuk kita selamatkan organisasi ini dengan cara dan dengan arif dan bijaksana untuk menyelesaikan agar kita bisa menjalankan profesi kita dengan baik dan bisa juga kita mengawal putusan ataupun aturan-aturan yang dikeluarkan oleh kementerian itu bersama-sama. Dan ini kan menyangkut hajat hidup dari anggota-anggota IPAT itu sendiri. Jadi saya rasa
saya sekali lagi menghimbau dan mengetuk hati nurani ketua-ketua Pengwil untuk cepat menyelesaikan, apakah itu dengan KLB, agar kita bisa guyup-guyup kembali untuk bersama-sama menuntaskan semua persoalan-persoalan yang berkaitan dengan profesi dan jabatan kita.